Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan arus kas perusahaan kami yaitu PT JPFA. Next. Kelompok kami beranggotakan ada Devan Adha, kemudian saya Kenny Aditya, kemudian ada Muhammad Abdurrahman Syuraim, kemudian ada Muhammad Abizar Arbitori. Next. Untuk materi efisiensi rasio akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Abdurrahman Syurem. Kepada Syurem, saya persilahkan. Materi pertama itu cash flow sales yang mengukur seberapa besar setiap penjualan menjadi arus kas operasi yang rumusnya itu kas dari operasi dibagi dengan penjualan yang hasilnya 0,0871 dan tetapi rata-rata industrinya itu 10,7%. Rasio cash flow to sales menunjukkan seberapa besar setiap rupiah penjualan dikonversi menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Nilai perusahaan sebesar 0,0871 atau 8,71% berarti setiap satu rupiah penjualan hanya sekitar 87 rupiah yang benar-benar menjadi kas operasi. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata industri yang sebesar 10,79%, yang menandakan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengubah penjualan menjadi kas dibandingkan dengan pesaing di industrinya. Next. Selanjutnya Operation Index, perbandingan antara arus kas dengan income from continuing operation. Operation Index itu rumusnya cash dari operasi dan dibagi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Yang hasilnya itu 151% dan tetapi rata-rata industri itu 101,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laba perusahaan sangat baik karena laba yang dihasilkan benar-benar didukung oleh kas yang nyata. Hal ini bisa diakibatkan oleh adanya beban non-kas seperti depresiasi atau amortisasi besar atau karena efisiensi pengelolaan modal kerja yang meningkatkan kas operasi. Selanjutnya saya balikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Abdurrahman Syurem. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abizar. Kepada Abizar, saya persilahkan. Selanjutnya adalah cash flow return on asset. Rasio cash flow return on asset digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan dalam bentuk arus kas operasi terhadap total aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam bentuk arus kas. Rasio ini mencerminkan kemampuan aset perusahaan dalam bentuk menghasilkan kas dari aktivitas operasional, bukan hanya laba secara akuntansi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai cash flow return on asset sebesar 0,1402 atau 14,02%, yang berasal dari pembagian antara cash from operation sebesar 4.860.422 dengan total aset sebesar 34.666.283. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap satu rupiah aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi sebesar 14,02%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 11,28%, maka kinerja maka kinerja perusahaan ini tergolong baik karena mampu menghasilkan return kas yang lebih tinggi dari rata-rata industri. Artinya, perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menciptakan kas dari kegiatan operasional. Lalu, selanjutnya adalah sufisiensi rasio. Yang pertama adalah cash flow adequacy. Hasil analisisnya menunjukkan pada tahun 2022, rasio masih di bawah rata-rata industri. Artinya, arus kas operasi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan utama. Lalu, pada tahun 2023,
meningkat signifikan sebesar 0,86, menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban investasi dan pembayaran. Lalu, pada tahun 2024, rasio menjadi 1,48, berarti perusahaan sudah sangat mampu membiayai kebutuhan tersebut tanpa kekurangan kas. Tren positif menunjukkan kinerja arus kas semakin kuat dan sehat. Ini menunjuk- ini menunjukkan kinerja kas yang sangat kuat dan efisiensi dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasional. Perusahaan berada di posisi sehat dibandingkan rata-rata industri dalam hal kecukupan arus kas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abizar Abitori. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama yaitu selanjutnya yaitu long term debt payment. Cara mencarinya yaitu long term debt paid atau pembiayaan jangka panjang dibagi dengan kas yang didapat dari operasi. Jadi dapat rasionya tuh. Jadi tahun 2022 rasionya hampir sama dengan rata-rata industri, kan 0,82 sama 0,87. Artinya kemampuan membayar utang jangka panjang cukup baik untuk perusahaan ini. Namun di 2023 sama 2024 rasionya jauh turun di bawah rata-rata industri yang menandakan penurunan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dari kas operasi. Jadi perusahaan ini perlu hati-hati karena penurunan itu bisa menandakan beban utang yang meningkat atau penurunan efisiensi dalam penggunaan kas. Jika dibandingkan 2024 dengan rata-rata industri yang di 2024, nilai 0,17 ini jauh di bawah rata-rata industri yaitu 0,88. Yang artinya kas operasi perusahaan masih kecil dibandingkan beban pembayaran utang jangka panjangnya. Jadi kayak ini nih kayak menunjukkan kemampuan pelunasan utangnya masih lemah dan perusahaan tuh perlu meningkatkan arus kas operasi atau direstrukturisasi atau dibuat ulang strukturnya tuh. Jadi jadwal pembayaran utangnya agar lebih seimbang. Next, kemudian ada itu dividen payout. Cara mencari itu dividen payout dibagi dengan cash from operation atau kas dapat dari operasi. Dapat kita lihat tahun 2022 rasionya masih mendekati rata-rata industri. Itu perusahaan cukup mampu membayar dividen. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2024 rasionya turun tajam dari 0,50 jadi 0,1 jadi kemudian 0,16 jadi tiap tahun menurun. Artinya perusahaan menahan kas untuk keperluan lain, misalnya pelunasan utang atau investasi, atau dividen yang dibayarkan lebih kecil. Kebijakan dividen cenderung konservatif di 2 tahun terakhir. Uh, belum. Jadi kalau dibandingkan 2024 ini sama rata-rata industri, rasio 0,17 atau 0,168 ini lebih rendah dari rata-rata industri yang di mana 0,538 itu. Artinya perusahaan membayar dividen dalam jumlah lebih kecil dibandingkan rata-rata industri. Ini bisa menjadi strategi konservatif untuk menjaga likuiditas dan memperkuat posisi kas. Perusahaan lebih fokus menahan kas untuk kebutuhan internal daripada membagikan laba dalam bentuk dividen. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devan. Kepada Devan saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi. Ini dengan judul reinvestment. Yang di mana rumus reinvestment ini adalah arus kas dari aktivitas operasi dibagi dengan pengeluaran untuk investasi. Di sini kita bisa melihat di tahun 2022 rasio di atas rata-rata perusahaan berinvestasi besar-besaran melebihi kemampuan kas operasi. Di tahun 2023 sampai 2024 turun jauh menandakan penurunan aktivitas investasi. Bisa jadi karena
efisiensi, atau fokus pada pelunasan utang. Tren investasi menurun, kemungkinan perusahaan sedang mengutamakan stabilitas kas. Nilai 0,34 jauh di bawah rata-rata industri 1,10. Artinya perusahaan melakukan investasi kembali dalam jumlah kecil dibandingkan rata-rata industri. Ini menunjukkan perusahaan lebih berhati-hati dalam ekspansi atau pengeluaran modal. Meski kurang agresif, strategi ini bisa positif jika perusahaan sedang fokus memperkuat kas dan menekan utang. Next. Selanjutnya, debt coverage, yang dimana rumusnya arus kas dari aktivitas operasi dibagi total kewajiban utang yang jatuh tempo. Nilai semakin kecil lebih baik karena berarti utang lebih mudah ditutupi oleh arus kas operasi. Di tahun 2022, rasio tinggi yang dimana nominalnya 13,34. Perusahaan butuh waktu lama untuk menutupi utang. Di tahun 2023 sampai 2024, rasio menurun drastis. Artinya kemampuan membayar utang meningkat signifikan. Perusahaan menunjukkan perbaikan likuiditas dan solvabilitas yang kuat. Nilai 3,72 lebih kecil dari rata-rata industri 7,76 menandakan kemampuan menutup total utang lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Artinya dengan kas operasi yang ada, perusahaan dapat melunasi total utang lebih cepat dibandingkan perusahaan lain di sektor yang sama. Ini merupakan indikator solvabilitas yang sangat baik. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam analisis arus kas dari perusahaan PT Japa. Jika ada salah kami mohon maaf. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.